Bapak ucapkan selamat datang di kelas Bapak ya. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan, jangan lupa nanti di setiap awal kegiatan PJJ di kelas ini, jangan lupa untuk absensi ya. Absensinya di e-learning. Oke. Sudah tahu kan ya, semua sudah familiar dengan e-learning, absensi di kelas Matematika Peminatan 11 IPA 3. Nah, waktu absensinya upayakan jangan di luar jam pelajaran ya, atau eh, jauh sebelumnya atau jauh sesudah jam pelajaran. Jadi lakukan absensi pada saat jam pelajarannya ya. Itu poin yang pertama. Semoga semua bisa mengikuti ketentuan ini dengan baik ya, karena Bapak akan laporkan kehadiran kalian ya, nanti akan di-compare dengan kehadiran di Google Meet-nya atau kehadiran di pengerjaan tugasnya dengan e-learning-nya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Yang kedua, Bapak ingin sedikit ngasih motivasi dulu sebelum kita mulai ya. Sebagaimana yang dikatakan seorang filosof, ya, tanamkan di jiwa para pemuda kita bahwa buku terbesar belum ditulis, karya seni terbesar belum diukir, dan negara terbaik baru memasuki fase sakit perut hendak melahirkan. Dan semua itu akan sempurna terjadi di tangan para pemuda. Tangan kalian ya. Kalian adalah pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang menjadi harapan bangsa ini di masa yang akan datang. Nah, di pundak kalian lah nanti kesempurnaan negara ini akan lahir gitu ya. Jadi tanamkan hal itu di jiwa dan diri kalian. Oke, semangat ya. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin sedikit merefresh kembali apa sih trigonometri itu gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi kalian. Trigonometri secara bahasa dulu gitu ya. Trigonometri itu dari bahasa Yunani sebenarnya ya. Dari bahasa Yunani, kita tahu 3 gitu ya. Gono berkaitan dengan sudut, metri pengukuran. Jadi sebenarnya ilmu terkait pengukuran tentang sudut ya. Nah, trigonometri zaman Yunani. Jadi ilmu ini sudah ada sejak zaman Yunani nak ya. Di mana 160 tahunan sebelum Masehi gitu ya. Zaman Yunani, seorang astronom Yunani Hipparchus itu sudah meletakkan dasar trigonometri. Kemudian dilanjutkan oleh Claudius Ptolemy, astronom Yunani lainnya. Nah, yang menjadi penting di sini Bapak sampaikan bahwa setelah zaman Yunani itu runtuh gitu ya, sains Yunani artinya mati gitu ya, kejatuhan Yunani, kemudian sains Yunani itu dihidupkan dan dikembangkan kembali oleh kaum muslimin. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa kita sering di sejarah yang kita pelajari gitu ya, seakan-akan setelah zaman Yunani terjadi kekosongan gitu ya. Terjadi kekosongan di mana tahu-tahu pasti langsung lompat ke tahun 1500-an gitu ya. Di mana 1500-an itu zamannya ilmuwan Eropa. Nah, padahal kita lupa bahwa sebelum ilmuwan Eropa itu berkembang, ada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mengembangkan berbagai jenis keilmuan yang ada saat itu gitu ya. Nah, salah satunya ada Muhammad bin Jabir Al-Harani Al-Batani. Dia Muslim asal Irak, orang yang pertama memasukkan sinus dan kosinus dalam matematika. Ya, jadi apa yang kita pelajari ini sebenarnya ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslimin. Jadi kalian harus bersemangat, harus bangga mempelajari ilmu ini, gitu ya. Nah, Al-Batani oleh orang-orang Eropa disebut Albategenius. Itu sebutan bagi Al-Batani. Nah, Al-Batani juga melengkapi trigonometri dengan tangen, ya, tangen dan kotangen. Jadi eh, eh, di mana dia menyusun hubungan antara ketinggian matahari, tinggi menara dan bayangannya dalam formula seperti ini. Nah, baru pada tahun 1500-an ada matematikawan Jerman yang pertama kali menggunakan istilah trigonometri. Jadi mari kita belajar dari pendahuluan ini bahwa sesungguhnya kita sering melupakan bahwa
seakan-akan sebelum zaman Eropa itu terjadi kekosongan keilmuan, padahal sebelumnya itu ada ilmuwan-ilmuwan Islam Muslim yang mengembangkan sains Yunani saat itu dikembangkan. Terus yang kalian tahu mungkin ada yang lain gitu ya, matematikawan Muslim seperti Al-Khwarizmi gitu ya. Nah, Al-Khwarizmi ini salah satu ilmuwan Islam juga yang peran sangat penting, yaitu mengembangkan sistem angka bilangan. Jadi yang kita pelajari saat ini angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu Al-Khwarizmi yang menemukan gitu ya. Bayangkan kalau Al-Khwarizmi nggak menemukan, dan bilangan yang dipakai sampai saat ini bilangan Romawi. Coba kamu bayangkan, angka satunya itu I, I besar, angka 2-nya I besar ada 2, angka 3-nya I besar 3 gitu ya. Akan susah kan gitu ya. Nah, alhamdulillah ilmuwan Islam Al-Khwarizmi mengembangkan sistem bilangan yang kita pakai sampai saat ini. Itu yang harus kita ingat, sejarah masa lampau untuk menjadi penyemangat kita nih, pemuda-pemuda muslimin saat ini dalam belajar, terutama belajar matematika. Semangat ya. Nah, ini informasi ini Bapak ambil dari sumbernya buku yang diterbitkan oleh PT Lista Fariska Putra, penulisnya Mutadi, judulnya Bergelut dengan si asyik matematika. Oke, gimana? Semangat ya untuk pengetahuan terkait dengan trigonometri itu apa. Ya, semoga ini menjadi pendahuluan yang memberikan kalian semangat untuk lebih belajar lagi tentang trigonometri. Oke, sebelum Bapak lanjut, tadi jelas ya paparan Bapak ya? Jelas ya? Oke, sekarang Bapak akan coba tampilkan sebuah video, tolong disimak ya, videonya nggak lama kok. Ini durasinya kurang lebih 8 menit, tolong disimak terkait dengan apa yang kalian butuhkan untuk belajar persamaan trigonometri. Ya, skill-skill apa yang dibutuhkan, kemudian apa itu persamaan trigonometri. Jelas ya, Bapak lanjutkan ya. Semoga audio dan videonya bisa disimak dengan baik. Oke, kalian masih ingat tentang perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi ada sudut sinus, kosinus tangen pada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, itu bekal dasarnya ya. Jadi tolong diingat kembali ya. Nah, apa itu persamaan trigonometri? Silakan disimak kembali. Coba dipahami ya, diresapi bentuknya. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya jadi ada persamaan, kalau persamaan itu kan salah satu tanda utamanya ya, ada sama dengannya ya. Jadi sin X sama dengan 2 gitu ya. Berarti ini adalah sebuah persamaan. Karena apa? Karena ada simbol sama dengannya. Kalau simbol sama dengannya ini kita ganti dengan lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, nah berarti dia bukan persamaan gitu ya. Namanya pertidaksamaan karena dia nggak sama. Nah, tapi kalau simbolnya sama dengan, ini simbol dari sebuah persamaan. Nah, karena variabelnya trigonometri, maka persamaannya persamaan trigonometri, gitu ya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Ini yang sumbu X-nya, ini sudut-sudut ya, ada 0, 30, 45, ini kurang jelas ya. Oke, dari grafik tersebut, dapatkah Anda sebutkan berapakah nilai X yang membuat nilai Y sama dengan setengah? Ya, jadi kalau nilai Y-nya atau nilai sinnya bernilai setengah, maka X-nya atau sudutnya berapa? Ada yang tahu? 30. 30 ya? 30 derajat, Pak. Tadi 30 ya, di tabel yang tadi tuh yang slide sebelumnya gitu ya. Berarti nilai Y atau nilai sin pada saat setengah itu, maka sudutnya bernilai 30. Kira-kira gitu ya.
Nah, kalau ada gambarnya kan kita bisa tahu tuh, ya. Pada saat nilai Y-nya setengah, ini tolong dilihat ininya mouse-nya, kursornya, ya. Maka nilai X-nya akan menunjukkan pada derajat 30 derajat gitu ya. Oke, jelas ya? Dari gambar jelas nih, gitu ya. Pada saat nilai sin-nya atau sumbu Y-nya bernilai setengah, maka X-nya, sudutnya bernilai 30 derajat. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau kalian tidak diberikan simulasi grafiknya, gambarnya, nah, bagaimana cara menentukan nilai X tersebut ya tanpa menggambar grafiknya? Nah, itulah akan kita pelajari dalam persamaan trigonometri ini. Oke, Bapak percepat aja. Jadi gini, ini adalah formula untuk penyelesaian sebuah persamaan trigonometri. Jadi kalau sinus ya, sinus itu formulanya, jadi kalau ada sin X sama dengan sin alfa, jadi sudutnya ini alfa derajat, maka X itu sama dengan alfa plus K360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K360. Nah, yang sebelah kanan ini dalam satuan radian, sebenarnya sama aja dengan yang sebelah kiri, yang derajat ya. Bedanya apa? Bedanya 360-nya ini dituliskan dalam bentuk radian atau pi ya. 360 itu kan sama dengan 2pi gitu ya. Atau kalau yang di tangan ada 180 derajat, maka 180 derajat ini diganti dengan pi ya. Bisa dipahami ya. Kalau 180 derajat pi, kalau 360 2pi. Gitu aja kan perbandingannya aja. Bapak sedikit kasih penjelasan tentang soal contoh 1. Di sini ada soal kalian diminta untuk tentukan penyelesaian persamaannya. Maksudnya apa sih kalau diminta penyelesaiannya? Berarti kalian diminta mencari pada nilai X berapa saja, ya, pada sudut X berapa derajat saja, ya. Kalau nilai sin X-nya di sini sama dengan setengah akar 2. Ya, jadi kalian diminta mencari nilai X atau nilai sudut berapa saja yang menyebabkan sinusnya, sin X-nya ini bernilai setengah pada ya pada interval X-nya di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Oke. Yang di kotak kuning ini kalian harus ingat nih ya. Jadi ya mau nggak mau ada sedikit ya yang perlu diingat lah ya formulanya gitu ya. Formulanya kalau soalnya sinus sin X ya, maka penyelesaiannya yang di bawah ini ya. Yang pertama X sama dengan A derajat plus K 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min A plus K 360. Ini kedua-duanya harus dikerjakan, harus diselesaikan. Jadi nggak bisa cuma yang pertama doang gitu ya. Nah, kedua-duanya harus dicari supaya semua nilai X-nya itu ketemu gitu ya. Oke, jelas ya. Setengah akar 2 itu nilai sin-nya adalah sin 45 gitu ya. Maka sin X sama dengan setengah bisa kita tulis menjadi sin X sama dengan sin 45 derajat. Oke, tinggal kamu masukkan ke dalam formula yang ini, yang di kotak kuning ini. Berarti A-nya itu 45 derajat gitu ya. A-nya 45, kamu ganti dengan A diganti dengan 45 ya. Jadi kita sudah ketemu nih X sama dengan 45 derajat plus K360. Nah, K ini apa? K ini adalah bilangan bulat. Jadi kamu tinggal ganti ya. Tinggal ganti untuk jika K bernilai 0, maka X-nya bernilai 45 derajat. Jika K bernilai 1, maka X-nya bernilai 405 derajat. Mengapa ini tidak memenuhi? Ya, karena apa? Karena interval di soal ya, ketentuannya X itu antara 0 sampai 360 derajat. Maka kalau untuk K1 X-nya bernilai 405, maka untuk K1 X-nya nggak memenuhi gitu ya. Jadi ini 405 ini bukan penyelesaian. Oke, coba tolong dijawab pertanyaan Bapak ya.
kalau untuk K1 saja nilai X-nya sudah melebihi 360 derajat, perlu nggak kita melanjutkan untuk nilai K-nya 2, 3, 4, dan seterusnya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak perlu ya. Jadi jelas ya, paham ya. Jadi Iya, Pak. kalau kita sudah ketemu nih untuk kalau K0 dia masih dalam interval 135 ya. Untuk K1, untuk K bernilai 1, nilai X-nya sudah melebihi interval 360. Nah, berarti untuk yang selanjutnya K sama dengan 2, K sama dengan 3, itu udah pasti bukan penyelesaiannya karena dia lebih dari 360 derajat gitu ya. Jadi cukup berhenti sampai di sini buat mencari nilai X-nya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kamu tidak dikasih grafiknya ya, terus diminta cari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, caranya seperti ini gitu ya. Kenapa piradian? Ya, karena di soal intervalnya 0 sampai 2pi ya. Ingat ya, di sini 2pi. Kalau tadi soal yang sebelumnya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kalau di sini bentuknya dalam 2pi. Berarti formula yang kita pakai formula yang bentuknya 2pi gitu ya, bukan 360 derajat. Dari video tadi, semoga bisa memberikan pemahaman kalian terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri jika tidak ada atau tidak ditampilkan grafiknya gitu ya. Gimana caranya? Ya, tadi gunakan formula yang sudah dikasih, formula sinus, cosinus, dan tangannya gitu ya. Kalau sinus berarti sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K 360. Nah, kalau yang cosinusnya, kalau ada cos X sama dengan cos alfa, berarti X-nya sama dengan apa tadi? Alfa plus K 360. Yang kedua, X sama dengan min alfa. Jadi kalau yang cos ada alfa min alfa, kalau yang sin alfa dan 180 min alfa. Gitu ya, beda gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kalau kamu masih butuh pengulangan, jangan khawatir. Ini Bapak rekam, nanti Bapak akan share di YouTube ya videonya. Nah, setelah ini, waktu kita tinggal kurang dari 10 menit ya. Jadi untuk seperti yang tadi disampaikan di video, setelah ini akan ada post test. Post test ini jangan khawatir ya nak. Bapak hanya ingin mengecek apakah kalian sudah paham atau belum gitu ya. Nanti post testnya akan Bapak share linknya di grup WA ya, gitu aja. Jadi kalau share di sini langsung dikerjakan, waktunya sangat sedikit. Nanti akan Bapak share aja di grup WA. Kalian bisa kerjakan pada waktu yang senggang ya. Setelah ini ada jam PJJ yang lain. Tolong fokus ke mapel berikutnya. Jangan mengerjakan yang link Bapak kasih. Kerjakan nanti aja setelah selesai atau pada saat istirahat, silakan ya. Nggak ada. Oke. Bapak akan ambil foto untuk pertemuan pagi ini. Tolong yang masih off dihidupkan kameranya. Yang masih off dihidupkan kameranya. Jika kalian merasa bermanfaat atas pertemuan Google Meet pada pagi hari ini, tolong jempolnya ditunjukin. Manfaat ya. Kalau manfaat, pekan depan Bapak upayakan lagi nih untuk Google Meet-nya. Oke, ya, oke. Bagus, Pak. Terima bagus. kasih. Kita tutup pertemuan pagi hari ini. Sama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis ya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu pekan depan. Ya, perhatikan grup WhatsApp-nya ya, kuisisnya latihan soalnya tolong dikerjakan. Terima kasih. Tutup ya.